Balsem, bahas ilmu seputar multimedia. Balsem, bahas ilmu Seputar multimedia. Kali ini gue kayak balik lagi ya, bakal bahas putar MM nih. Pertanyaan pertama siapa yang mau nanya nih? alasan masuk MM dulu gak sih? Boleh. Boleh. Gitu. Kalian mulai siapa nih? Yang mau nanya terus dijawab gitu. Alasan masuk MM ya dari pengalaman sih, itu gua udah berpengalaman banget soal megang desain gitu, makanya masuk ke MM, pengen mendalami ilmu itu. Halo lo, Dit. Kalau gue alasan masuk MM karena udah ngedit dari waktu SMP, jadi ngikut YouTube gitu. Oh, jadi udah dari SMP. Pengen jadi YouTuber ya? Dulunya mau jadi YouTuber. Sekarang gimana? Sekarang ya bisa-bisaan lah. Oke aja. Subscriber juga belum tentu kan. Siapa lagi? Kalau gue sih masuk ke MM ya, gue kan suka ngedit kan ya. Gue juga pengen memperdalami kayak animasi, terus kayak tek syuting gitu ya kan. Oh, seperti. Kalau lo Chan? Kalau gue dulu sih, kan gue lebih mania kan dulu, kayak suka fotobis. Gue pengen dalami fotografi sih. Fotografi ya? Iya, Dulu suka foto-foto. iya, suka foto-foto, street. Jadi lo editor fotografi, editor video. Lo gimana nih? Kalau gue Gimana? alasan masuk MM ya, walau dari dulu gue cuman ngeditnya di HP ya, cuman gue pengen ngedalemin gitu namanya editing video. Yang nggak stuck di HP juga. Iya, nggak stuck di HP juga ya, kayak ngediting video di Premiere. di software laptop lah. Dan Iya. itu juga dari kelas 8 gue udah mulai belajar ngedit sendiri ya, YouTube. Ada tutorial YouTube ya, ini sama kita. Masih di HP ya? Iya. Dari berawal dari konten gue bikin YouTube dulu. Itu apa tuh? Jamet dulu. Penjamin. Iya. Sebutin nggak nih? Jangan. Ada. Siapa sih dapat subscriber? Belum ada. Nah, kalau gitu sih kayak alasan gue masuk MM itu, pengen nalemin ilmu gue. Yo, apa itu MM? Siapa yang tahu? Apa itu jurusan MM? Jurusannya. Jurusannya. Kalau menurut gue jurusan MM itu ya, yang menurut gue pribadi ya, tentang hal-hal yang berbau perangkat kayak media gitu, ngerti nggak? Software, kalau hardware kan banyak kayak. Iya. Perangkat kerasnya ya, seperti kamera, Oke. laptop, mikrofon, speaker, Iya. audio mixer, banyak lah. Kalau buat software juga tuh kayak software editing ya. Oke, menurut gue kayak bro ke belakang layar lah, menurut gue tuh jurusan MM tuh. Yang ngendaliin kayak kreator ya. Nah, kalau menurut gue sih enggak sih, kayak reporter aja tuh udah termasuk kayak multimedia gak sih? Bisa jadi. Bisa jadi kan? jadi. Kayak pembuat acara, host itu loh. Iya. juga. Kayak kita di sini juga Iya. memasukkan. Mas. Banyak sih. Iya. Kayak mau gambar juga. Kalau menurut lo apa tuh? Gue? Iya. Oh, kalau menurut gue yang multimedia sama sih, kayak kita lebih ke belakang layarnya gitu loh. Kayak 85% tuh kita ada di belakang layar. Pegang Kamera, editing, terus suaranya juga, voice-nya juga dipegang gitu. Bahkan itu jadi masuk kayak tim kreatif juga kan? Iya. Iya, Bisa juga ya. Iya, tim kreatif gitu. Kalau lo gimana? Kalau gua itu diambil MM multimedia. Jadi multi itu banyak media itu yang kayak bisa banyak media gitu. Kalau digabungin multimedia, banyak media yang bisa kita explore. Ya kayak audio kita bisa explore sendiri, terus video, terus foto, desain, kayak itu desain web. Yuk. Bisa lo gua itu Bingung ya. yuk. Kalau gue Gua sih hampir sama sih kayak Hanik sama Adit, kayak di belakang layar tim kreatif, kayak editing atau gambar gitu. Oke, Oh. udah. Lebih ke belakang layar. Iya. Ya sih lebih asik sih ya.
Iya. Soalnya kalau misalkan di depan layar juga kita juga kayak merasa malu kayak gini nih. Sebenarnya gimana sih bro? Kita agak canggung gitu ya. Canggung. Baru pertama kali. Iya, cairin aja. Lebih enakan tuh kita nyairin imajinasi tuh ke software gitu. Kita bikin imajinasi kita, ya kan bisa dilihat orang lain juga kan. Iya bisa. Oke. Ada pertanyaan? Nah, lo kalau di selama sekolah ini yang dipelajari itu apa biasa? Kalau gue itu basic layout design, basic editing. Yang di Ya. sekolah itu? Yang di sekolah. Yang di sekolah. Yang di Yang sekolah. benar-benar lu pelajarin di Di sekolah. sekolah. Heeh. Yang lo dapet ilmu itu dari sekolah, Ya itu. bukan dari luar ya. Ini kita ke lingkup sekolah aja. Ke lingkup sekolah, kayak lo bener-bener itu dapet dari Dari sekolah, sekolah. dari guru di sekolah ini. Yang lo dapet apa? Ya kayak basic-basicnya editing kayak gitu. Basicnya berarti kayak cut. Kalau gue sih Photoshop sih, basic Photoshop. Kalau Di situ gua- bisa kita bikin background ya kan, gitu. Kalau apa aja? Kalau gue sih ya kayak basic desain grafis sih sama Excel. Oh Excel. Oh. Kelas 10 ya, kelas 10 ya. kelas 10. Ah, bisa. Kalau gue hal yang dipelajari, yang bisa dipelajari ya dari sekolah ini, ya kayak bener tadi kata Yudis, Photoshop. Yes. Dari dasar-dasar kata Kika juga benar juga, dasar-dasar editing kayak video tuh cut to cut, ya kayak masih dasar lah. Iya. Basic banget. Pengenalan tools dari software Premiere, Flash, ya ada Flash buat yang bikin animasi itu, sama Photoshop, tools apa itu kayak pen tool, move tool dan lain-lain sih. Dan banyak sih yang pelajaran kayak Excel juga gue belajar juga di kelas 10. Itu sih. Gara-gara cuman ada juga yang enggak itu gara-gara terhambat corona ini. COVID. Ya. Karena COVID ini Iya. jadi kita agak kurang. Ada agak banyak yang terlewati gitu. Oke, yang pernah PKL siapa? Semuanya Oh, PKL. Pengalaman nih. Oh, pengalaman PKL nih. Jadi kan ini semua udah pernah PKL ya, udah pernah ya. Ada berapa bulan? 2. Oh, 2 bulan. Lo? Gue 2, ya hampir 2 bulan. Lo berapa? 3. Lo berapa, Dis? Gue 3. Kalau gue juga 3 sih. 3. Nah, ini kan 3 bulan dan 2 bulan ya? Iya. Selama 3 atau 2 bulan itu pengalaman PKL yang bisa lo dapetin apa pengalaman? Ada yang mau jawab dulu kan? Nih kalau gua Premier sih kebanyakan. Soalnya kan di gua TV desa tuh. Jadi kayak seputar informasi pemerintah gitu. Jadi kayak tambahin thumbnail, tambahin apa sih namanya? Background gitu. Oh. Ya. Kalau lo, Dis? Gua di situ 4 PKL lah. Enak banget sih sebenarnya. Gue bisa ngedit, kadang juga ngedit video. Terus apa ya? Kita di situ belajar marketing juga, Bro. Wah, Gua lengkap jadi ya. iya, jadi gua ngedesain foto nih kayak logo, terus gua masukin ke gambaran yang udah ada di sana. Gua iklanin di Facebook. Lumayan ya. Lumayan. Ada ilmu juga yang bisa diambil. Iya. Di luar mulut. Kalau lo, Kika? Kalau gua itu pertama yang gua dapat itu yang bisa gua explore ya kayak bisa bikin motion grafis, terus edit video, terus bikin animasi, dan yang terakhir ini gua diangkat sebagai produser film. Produser film. Film apa tuh? Nggak boleh dikasih tahu nih kayaknya. Maksudnya masih Belum. Masih ngeraba ya? Iya. Oh. Diangkat di mana tuh? Diangkat jadi produser filmnya di mana? Di PT Identity. Itu tempat PKL. Iya. Oh. Oh. Kalau lo, Di? Oh, kalau di tempat gue kayak nge-live buat di YouTube gitu, sama matang-matangin kamera, set kamera, set kamera, editingnya juga dapat. Sama ini sih, kalau misalnya terakhir di tempat PKL gue biasanya bikin short movie. Oh, short movie. Wah, berarti ada pengalaman nih buat short movie ya? Dari movement kamera. Ya, Jago. ya. Enggak segitunya. Jadi kalau gue ya, gue banyak pengalaman. Alhamdulillah nih gue dari PKL juga ada bertambah ilmu tentang ngedit. Gue kan kayak ngedit video, gue ada membuat ya paling kayak single album gitu, ngedit cut juga sih. Single album maksudnya gimana nih? Jadi mereka ngerekam, gue udah bikin lagu. Nah, gue yang ngeditnya di bagian tahap editing processingnya, cuman kayak buat karaoke-nya, versi karaoke-nya, ya gitu jadi juga. ya cut juga gitu. Terus
kayak gue kan PKL di tempat media gitu kan, di Simanius ya kan. Gue banyak belajar juga kayak cara wawancarain orang, berbicara depan kamera, menggunakan kamera gitu. Kayak reporter gitu. Ya, jenis jurnalis juga ngetik berita, ya menyampaikan intonasi kayak menyampaikan suara percakapan di depan kamera yang baik dengan benar. Banyak sih. Ilmu yang lu dapat dari PKL apa? Itu tadi. Itu tadi. Aduh. Gitu semua. Itu bro, MM tuh nggak selamanya dulu di belakang layar ya. Di depan layar juga lo bisa Iya. kayak reporter tadi kan yang gue bilang. Nah, lo kan abis PKL, terus kita udah kayak mau ke kelas 12 juga udah pengen lulus gitu kan. Iya. Nah, planning lo kalau udah lulus gimana nih? Gue sebelum ke planning kayak kerjaan apa nih? Lo kan pasti punya pengen kerja ya? Ah, impiannya, Iya. cita-cita, bukan kayak cita-cita. Cita-cita lah ya. Ah, Cita-cita. cita-cita juga. Impian lo kerjanya kan ini kan kita ya, multimedia ya. Pekerjaannya tuh pekerjaan apa nih yang lo impin? Wedding faktor ini sih factory gitu loh. WO kan gitu kan. Kayak ngedit, terus ngambil video pengantin gitu. Wedding Oh. organizer. Oh, Iya, wedding wedding organizer. Nah, Tuh. Pak, Mantap. Kalau Dit, kalau gue apa kayak jadi ini reporter tapi kameramennya. Kameramen. Itu tuh kayak bagi gue itu enak banget gitu megang kamera mahal gitu kan, Oke, asik gitu. siap. nanti juga tanggung jawabnya harus besar juga. Iya. Iya. Ini kayak ada kebahagiaan sendiri gitu megang kamera terus lo bisa jalan-jalan ya, walaupun capek tapi kan karena kita senang ya enak aja gitu Capeknya ngejalanin. bakal nggak berasa gitu. Nah, iya. Jadi lebih enak aja. Iya. Kalau lo nih? Kalau gue pekerjaan impian, Iya. kalau pekerjaan impian pasti ada kayak gue pengen jadi video editor, kayak special effect gitu ya, video editor lah. Dari juga pengen kayak konten kreator gitu. Konten kreator nggak sih bisa dibilang kayak gitu? Bisa. Bisa dibilang konten kreator lah ibaratnya, kayak di belakang yang edit. Jadi yang bikin kontennya kayak yang storyboard, gue juga suka gitu. Lu suka storyboard tuh? Ya lumayan lah. Dari skrip ke Iya. storyboard ya. Ini kan kita udah ngomong pekerjaan impian nih. Sebenarnya ada yang kelewatan nih. Kita nanya, gue pengen nanya nih. Kelewatan sebenarnya aturan itu nanya setelah planning ya kan. Ya, planning dulu. Planning sebelum kan kita kan pekerjaan impian ya sebelum nih planning kita kan kelas 12 ya. Kelas 12. Ini kelas 12 kan ada kuliah atau kerja nanti ke depannya. Planning ke depan lo nih kuliah atau kerja? Kalau gue sih, Dan alasannya ya. kalau gue kerja dulu ya. Soalnya nggak mau ngebebanin orang tua juga buat biaya kuliah. Oh iya. Cuman di dalam hati lo ada nggak pengen ke kuliah gitu? Ada sih. Oh ada. Tapi masih bingung. Berarti alasannya kayak nggak pengen ngebebanin orang tua. Iya. Kalau li, Kalau gue mau kuliah, malahan sama bokap gue katanya disuruh kuliah aja dulu selagi masih bisa lah, masih ada rezeki. Tapi kalau misalnya dari guanya mau dari hasil gue sendiri pengennya. Oh. Dan itu juga apa jurusannya juga broadcasting, jadi kayak masih masuk ke guanya, jadi asik gitu. Kalau lo, udah. Kalau lo nih, Gue sih kuliah sambil kerja aja sih. Jadi seimbang ya. Iya. Bisa nyari duit, bisa juga bayar sendiri kan. Iya, benar. Gue masuk perfilman sih. Oke. Oh. Jurusan perfilman. FFTV. Yoi. Oke. Kalau Ika, Ya, Ya sama sih, pengen kuliah sambil kerja. Dan sekarang gua udah megang kerjaan. mau kerja. udah ada job kayaknya. Berarti lo udah nggak bingung ya? Gimana ya? Iya. Mau nyari kerja di mana gitu ya? Udah produktif. Oh, Udah serem ya, udah serem. Serem ya. Dia enggak ya. Ini kalau Mamang Anik ya. Gue pengen nih kuliah. Cuman ya benar juga kata Koko nggak enak di orang tua kan. Iya. Ya sebenarnya gue juga bisa diambil kesimpulan pengen juga ke Yudis kerja sambil kuliah. Mungkin emang dibilang agak beban dikit, cuman ya namanya itu dijalanin aja sih. Kalau gue pengen kuliah. Ini kan kuliah ya. Kalian pengen kuliah kan rata-rata ya? Iya. Iya. Ini kuliahnya di jurusan apa kan? Kalau Yudis kan film nih. Kalau lo? Kalau gue masih bingung. Tetap interest gue sih pengennya ke wisata sih. Soalnya gue suka jalan-jalan, suka gitu. Jadi lo Wisata. Iya. Berarti out of topic ya? Iya. Apa sih bahasa Inggrisnya gitu lah. OTT. OTT ya. Halo lu? Kalau gue ya pengennya tuh
masih labil sih, kalau gue masih labil antara di kafe, perfilman juga kayak Yudis, sama broadcasting itu yang bikin gue masih labil itu. Tiga jurusan itu. Kalau gue DKV sama broadcasting, tapi lebih dominan ke broadcastingnya gue maunya. Broadcasting, berarti belakang layar ya? Iya, belakang layar. Belakang layar banget ya. Itu tim belakang. Bener tadi dibilang juga kameramen ya? Dia kan di depan layar. Oh iya. Lebih canggung gitu. Iya. Kalau gua fakultasi yang gua impian itu kan gua cita-citanya pengen jadi produser, makanya gua masuk perfilman. Oh, perfilman. Jadi kayak kita bisa nyatu nih ya. Iya, perfilman. Tapi perfilman juga kan teman gue. Gue juga gue masih labil ya. Belum tentu perfilman juga. Sama. Iya. Tapi apa tuh? Ada teman yang masih labil nih. Mendingan lu tentuin sekarang deh. Iya. Kayak misalkan tuh di kafe tuh mau mengajuin Iya, iya gue juga masih searching kayak jurusan ini mau ke arah kemana, kemana gitu kan, supaya lebih detail juga dan nggak salah langkah gitu. Nah, kalau di salah langkah nyesel bro. Iya. Nggak masuk ke otak lo juga sebenarnya. Ini kan kita di multimedia kan pasti ada terkendala dengan alat ya kan, gear lah bahasa kita nih gear lah. Kayak kamera, Iya, kamera, laptop, PC lah. cuman paling kamera mungkin emang butuh, cuman kalau kan banyak kan laptop ya. Iya. Laptop ini paling banyak itu banget. Fungsi lebih banyak, banyak. terus juga rata-rata nggak semua orang punya gitu. Karena perangkat edit kita tuh di situ. Iya, benar. Kalau kamera kan bisa di HP kan. Iya sekarang. Sebenarnya pakai dulu alat yang ada. Pakai alat yang ada. Cuman kalau bisa ya harus itu. Kita beli Kalau ada mampu. modal lah. Iya. Ada modal. kamera. Kan alasan, maksudnya lo ada pesan nggak sih buat orang yang nggak punya gear gitu, kayak kurang mampu ya, kita nggak tahu ya latar belakang mereka gimana. Yang pertama harus sabar, terus ya gimana caranya bisa dapetin itu ya, karena harus konsisten, maksudnya bikin Konsisten buat beli gearnya tersebut Iya. gitu ya. Intinya ya lo berkarya nih, tapi dengan alat yang ada itu udah top banget sih kalau kata gue. terus perbanyak skill. Nah, Skill. percuma kalau kita punya skill punya Punya barang. gear, Ya. cuman nggak Iya. punya skill, no Iya. skill lah. Percuma juga. Jadi ya gitu. Walaupun nggak punya, pesan gue ya, walaupun kita juga nggak punya, kan kita semua kan beda ya. Latar belakang kita kan beda-beda dari keluarga mana aja ya. Jangan nyerah di impian kalian. Kalau emang impian kalian itu, terus lanjutkan, jangan nyerah di gear. Explore terus. Kalau emang nggak bisa kebeli saat ini, mungkin lo bisa beli sendiri pakai duit lo sendiri. Dengan hasil karya lo. Mungkin itu mungkin pesan gue. Nggak ada bisa tambahin lagi. Nggak ada. Mungkin udah cukup sekian dari kita berlima ini. And goodbye.